Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran daring Bahasa Indonesia di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, bagi yang sudah mengenal saya, ya, maka saya tidak perlu memperkenalkan diri. Tapi untuk yang baru mengenal, karena mulai semester genap ini saya akan mengajar di kelas IPS dan kelas agama, kelas 11. Maka perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, jadi panggil aja Pak Nur. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama sehingga kita bisa tercapai kompetensi yang Pak Nur sampaikan. Kalian bisa memahami materi dan kalian bisa gunakan ilmu ini di kemudian hari, bisa pada saat kuliah ataupun saat bekerja. Tidak terasa semester genap sudah datang bagi kelas 11. Mudah-mudahan kalian nanti bisa naik kelas sehingga bisa naik tingkat ke kelas 12. Sedangkan yang kelas 12, semoga cita-cita kalian bisa tercapai. Yang ingin masuk ke perguruan tinggi, mudah-mudahan bisa masuk sesuai dengan jurusan yang dicita-citai. Bagi yang tidak mau kuliah, semoga kalian mendapatkan pekerjaan. Tapi intinya anak-anak sekalian, dalam sebuah pekerjaan ataupun ujian nanti masuk perguruan, bahasa itu yang paling utama. Kalian kalau tidak bisa komunikasi, maka kalian termasuk orang yang terpinggirkan. Maka untuk itu belajarlah komunikasi, belajarlah bahasa dengan baik dan benar. Kenapa Pak Nur mengatakan berbahasa yang baik dan benar? Di sini adalah pada saat kalian menggunakan bahasa yang baik, maka berarti kalian memilih diksi kata yang baik. Ya, kemudian meletakkan intonasi yang tepat sehingga kalimat yang kalian sampaikan maka akan terkesan yaitu santun atau punya adab. Pak Nur mengatakan benar, maka diksi kalian dalam memilih tadi bisa kalian pilih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga tidak ada tercampur dengan bahasa suku dan bahasa daerah. Selama kita tidak pernah membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka jangan harap kalian bisa lancar dalam menggunakan bahasa. Jadi mulailah kita belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, di pembelajaran semester genap ke depan nanti Pak Nur akan menggunakan metode tetap sama, yaitu berbentuk video. Kita tatap mukanya di situ, kemudian kita nanti bisa belajar di tanya jawab di grup WA. Pak Nur akan standby di sana, tapi jangan sampai kalian menjadi orang yang pasif. Pada saat Pak Nur mengatakan jika ada pertanyaan anak-anak di grup, maka jangan kalian diam, tanyakan, karena Pak Nur juga belajar. Saat kalian bertanya, maka disitulah Pak Nur akan belajar untuk menjawab. Jika ada pertanyaan yang sulit, maka Pak Nur akan tambah pinter nanti. Juga kalian juga akan tambah pinter, sama-sama belajar, ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, bahasa itu sebenarnya kalau kita pelajari secara terbiasa itu mudah. Tapi kenapa bahasa itu sulit? Karena dalam bahasa Indonesia itu mengenal namanya linguistik, mengenal namanya kebahasaan. Kalian mungkin sering membaca sebuah tulisan di dalam soal, di dalam buku, bahkan di dalam sebuah tulisan-tulisan artikel yang kalian share di dalam WA, itu sering kalian baca. Tetapi juga ada sebuah pemberitahuan dalam grup WhatsApp misalnya. Nah, di sini pada saat kalian tidak belajar memahami bacaan,
yang terjadi adalah bacaan itu tidak bisa kita maknai, tidak bisa kita pahami, sehingga nanti akan muncul kata-kata maksudnya, karena kita tidak bisa memahami bacaan. Jelas. Tetapi dalam membaca bacaan itu, maka si penulisnya yang membuat kalimat itu juga harus menulis dengan baik dan benar. Jadi dalam bahasa itu tulisannya baik dan benar, kemudian dalam membaca juga baik dan benar, sehingga nanti kalau membacanya itu bisa menggunakan istilahnya adalah yaitu menggunakan membaca secara cepat dan cermat kalau membaca. Tapi kalau menulis itu harus menggunakan istilahnya tadi baik dan benar. Anak sekalian, kita kadang-kadang memang tidak terbiasa menulis sebuah tulisan yang sesuai, tapi kita belajarlah mencoba. Misalnya kita mau menulis sebuah kalimat tanya, maka biasakan kalau menulis kata tanya, kalimat tanya, itu ada tanda baca tanya di belakangnya. Jadi orang itu nanti paham, oh ini bertanya. Tapi pada saat nanti itu bukan bertanya, tapi memberikan perintah, sekali lagi memberikan perintah, maka di belakangnya harus ada tanda seru, artinya perintah. Tetapi kalau di belakangnya kita kasih titik, maka itu berarti namanya berita. Sekali lagi, tanda baca penting. Jadi kalau misalnya kita integrasi, ya bertanya, maka karena kasih tanda tanya. Kalau berita, ya maka kita berikan tanda titik. Kalau perintah imperatif, maka diberikan tanda seru. Jadi biar paham yang membaca. Dan bertanya pun, maka kata tanyanya harus di belakang, di depan. Misalnya kata apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa, itu kan semuanya adalah kata tanya. Maka letakkanlah di depan. Biar orang yang membaca juga tidak bingung. Kadang orang yang membaca bingung, bukan orang itu tidak paham, tetapi yang menulis tulisan itu yang salah penempatannya, sehingga orang yang membaca bingung. Jadi marilah kita belajar menulis dengan baik dan benar, membaca cepat dan cermat, sehingga tidak menjadi orang-orang yang memberikan informasi hoaks. Ya, usahakan membaca itu keseluruhan, jangan membaca cepat hanya sepintas, sehingga nanti kesimpulannya tidak jelas. Ini yang terjadi dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, banyak terjadi berita-berita hoaks. Kenapa? Karena hanya membaca sesaat di depan saja, setelah itu yang belakang kemudian tidak dibaca, tidak dilihat, maka simpulannya tidak sesuai. Kadang-kadang judul itu salah, sebuah media itu kadang-kadang judulnya salah, baru di belakangnya kemudian isinya yang benar, sehingga pada saat itu memberikan judul otomatis kenapa salah, karena memang bukan salah sebenarnya, mereka ingin membuat judul yang menarik, tetapi saat judulnya itu sudah menarik, misalnya judulnya adalah seorang namanya itu nama seseorang lah ya, ibaratnya Agnes Monica telah meninggal judulnya, maka kamu jangan menganggap bahwa namanya selebritis Agnes Monica yang meninggal, karena namanya Agnes itu Monica bukan hanya satu, ternyata ada yaitu seekor kucing yang dinamai Agnes Monica meninggal dalam beritanya. Maka usahakanlah, biasakan dalam membaca berita itu dari awal sampai akhir. Jadi jangan menjadi penyebar hoak, tapi bagaimana memberikan sebuah gambaran yang baik dan benar. Oke anak-anak sekalian, mari kita mulai dari memahami cara kita belajar pemahaman bacaan. Bagaimana kita bisa memahami sebuah bacaan? Di sini kita akan belajar pertama. Pada saat kalian ingin memahami sebuah bacaan, maka pertama pahami dulu kaidah penulisan bahasa Indonesia. Kadang di dalam sebuah soal, ya soal apapun buku, apapun artikel,
ada istilah-istilah di sana. Istilah-istilah itu yang memang kalian belum pahami. Maka bagaimana cara agar kalian bisa ngerti istilah itu? Maka caranya adalah kalian harus tahu namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disitulah nanti kalian bisa tahu istilah-istilah yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membuat istilah pun harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilahnya itu. Ya, jadi tidak boleh kalian menulis sebuah istilah dengan istilahmu sendiri, tidak boleh. Itu yang menjadi nanti pemahaman tidak bagus. Maka harus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa saja kan kalian punya gadgetnya install di Play Store Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat kalian bingung, maka kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istilah-istilah. Nah, kemudian kalian kalau sudah tahu istilah-istilah itu, maka kalian bisa mulai pahami. Oh, ini istilahnya ini. Misalnya bantaran kali itu sudah rusak. Selama kalian tidak mengerti apa itu bantaran kali, maka kalian juga tidak akan memahami bacaan itu. Padahal bantaran kali itu artinya apa? Pinggiran telengseng dari sebuah sungai itu namanya bantaran. Nah, jadi maka pahami istilah-istilah itu. Istilah itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malika itu warnanya sudah merona. Kalian bingung, malika itu apa? Kalau kalian tidak memahami, maka bisa dikatakan malika itu nama orang. Padahal malika itu artinya kedelai hitam. Maka caranya adalah cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juga kalian pahami pedoman umum bahasa Indonesia. Pedoman umum bahasa Indonesia atau PUEB. Pedoman umum ya, ejaan bahasa Indonesia. Kalian kan sering menulis sebuah pesan, sebuah tulisan, maka jangan lupa lagi menulis kata tanya itu harus ada tanda tanya. Kalau menulis berita harus ada titik di belakang. Kalau memberikan sebuah perintah harus ada tanda seru. Dan kalimat tanya itu kata tanyanya di depan. Sekali lagi itu, ini ulang. Oke, kalau sudah kalian pahami kaidah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bagaimana kalian itu bisa membaca cepat dan cermat. Istilahnya namanya memindai. Memindai itu kalau kalian membaca sebuah tulisan, sebuah soal, panjang soal itu, karena berbentuk yaitu berita. Maka untuk membaca cepat dan cermat, maka kalian juga harus mulai belajar. Selama kalian belum biasa membaca dengan cepat dan cermat, maka jangan membaca dengan cepat, pelan-pelan saja. Nanti lama-lama akan kamu naikkan kecepatan membacamu, biar waktunya bisa memahami dengan cepat. Itu ambil kesimpulannya, masukkan dalam hatimu, biar pikiranmu nanti dikelola oleh hati, sehingga nanti bisa menjadi pemahaman. Dengarkan secara sesama, kalau emang itu bentuknya adalah bentuk lisan. Jadi itu membaca cepat dan cermat. Karena di dalam sebuah bacaan itu ada pokok-pokok informasi istilahnya. 5W plus 1H. 5W. 5W. What, apa, we. When, di mana, ya. Kemudian who, siapa, ya. Kemudian setelah itu ada how, kapan, terus mengapa. Jadi ada 5W plus 1H. Di situ ada pokok-pokok informasi. Maka disinilah kalian mencari. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berhati-hati nanti kalau kalian mendapatkan soal tentang judul bacaan dan kata perimpuan. Bukan berarti kalian disuruh buat judul itu atau mencari judulnya kalian itu jangan mudah, tidak. Kadang-kadang kalau misalnya ada tulisan kira-kira judul itu apa, ya kadang ini menjebak. Menjebak, sebuah tulisannya menjebak. Maka berarti kamu bisa membaca dengan cermat dulu dari awal dan akhir. Itu namanya generalisasi, sebab akibat. Maka baru bisa kamu simpulkan
Karena judul itu tidak hanya dari sebab, tapi dari awal sampai akhir. Namanya sebab akibat, generalisasi. Jadi di situ kalau ingin belajar memahami bacaan. Jadi memahami bacaan itu yang pertama adalah pahami kaidah bahasa Indonesianya, istilah-istilahnya dulu. Kemudian pahami yaitu penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kata tanya, kalimat tanya, tanda seru itu pahami dulu itu. Kemudian selanjutnya adalah asah kemampuan membacamu. Bagaimana diasah? Sering membaca, sering ke perpustakaan. Selama kamu sering membaca, maka kamu akan bisa memahami itu. Kemudian setelah itu kalian terakhir adalah berhati-hati dalam membaca. Arti kata maksudnya berhati-hati itu dicoba, dilihat, begitulah. Kira-kira kamu baca ini tentang apa? Maka kamu tidak perlu lihat judulnya. Pas kamu membaca, kemudian setelah itu kamu simpulkan ini tentang apa. Nah, kamu samakan dengan judul. Kalau sudah kamu bisa menyimpulkan hampir sama dengan judulnya, berarti kamu sudah mulai memahami bacaan. Oke. Hari ini tugas kalian hanya satu. Apa yang Pak Nur sampaikan ini? Maksudnya tentang apa yang Pak Nur sampaikan? Nah, setelah itu kalian tulis informasi-informasi yang kalian dapat dari apa yang Pak Nur sampaikan. Ya. Kemudian kalian upload. Nanti foto diupload di keterampilan kompetensi keterampilan KI4 di sana nanti. Oke ya, itu aja tugas kalian hari di minggu ini. Makasih, mudah-mudahan di pertemuan ini menjadi awal. Jika ada kesulitan pertanyaan, silakan kalian ungkapkan di grup WA. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.